Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-24. Kitab Yehezkiel pasal 24, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop, lambang kuali yang berkarat, dan kematian istri Yehezkiel menjadi lambang kejatuhan Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya, tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, Aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api. Biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau,
tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada pagi harinya, aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya, istriku mati. Pada pagi berikutnya, aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami? Apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?" Lalu kujawab mereka, "Firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kau tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kakimu pakai kasut. Dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu, mulutmu akan terbuka, dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian, engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 fasal sehari dalam kitab Yehezkiel fasal yang ke-24. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang pelajaran lewat lambang-lambang kehancuran Yerusalem dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 24 ayat 3-5 dan ayat yang ke-16 dengan bunyi nas. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, saat penghakiman Allah bagi Yerusalem hampir tiba. Setiap nubuat yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada bangsa itu satu persatu akan terwujud. Dan ini akan menjadi sebuah kesaksian bukan hanya bagi kaum Israel saja, tetapi juga bagi Nabi Yehezkiel. Untuk itu, demi mencegah agar Israel tidak berdalih atas nubuat Allah, maka Allah memerintahkan agar Yehezkiel mencatatkan tanggal, bulan dan tahun Yerusalem akan diserang oleh Raja Babel. Tujuan ditulisnya data-data itu adalah sebagai kesaksian dan bukti sejarah bahwa penghakiman Allah itu benar-benar terjadi, berdasarkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua Yehezkiel pasal 24. Namun sebelum hari penghakiman itu tiba, Allah menyuruh Yehezkiel menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kuali di atas api yang di dalamnya terdapat air dan potongan daging. Kuali atau periuk masak menunjuk kepada Yerusalem, sedangkan potongan daging mengarah kepada orang-orang Israel sendiri. Berdasarkan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, bandingkan juga dengan Yehezkiel pasal 11 ayat 3 dan 7. Sedangkan air dan api menyatakan tentara perang Babel yang menyerbu wilayah Israel. Kemudian ada kata tulang-tulang dan domba pilihan. Ini mengarah kepada orang-orang istimewa Israel, yaitu raja mereka, pejabat negara, tua-tua adat dan imam-imam kepala, berdasarkan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Oleh karena dosa bangsa itu telah menebal seperti karat, maka hukuman Allah yang akan dijatuhkan kepada mereka dibagi menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah hukuman untuk kota Yerusalem, dalam hal ini penduduknya, berdasarkan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kejahatan penduduk Yerusalem diumpamakan seperti karat dalam kuali yang tidak mungkin hilang. Satu-satunya jalan untuk dibersihkan adalah seluruh penduduknya ditawan dan diangkut ke dalam pembuangan. Yang kedua, hukuman untuk kota Yerusalem sendiri, berdasarkan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kota kebanggaan Israel itu akan menjadi timbunan puing, dan tidak ada satu bangunan pun dibiarkan berdiri kokoh. Mereka harus menjalani semua tuntutan keadilan Allah sampai amarahnya mereda, berdasarkan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, setelah itu pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24, Allah memberitahukan kepada Yehezkiel bahwa orang yang paling dicintainya akan diambil. Ya, istri Yehezkiel akan mati menjadi lambang kejatuhan Yerusalem. Dan pesan Tuhan kepada hambanya itu, ia dilarang untuk meratap dan menangis. Jika ia mau mengeluh, berkeluhlah dalam hati. Jangan mengenakan pakaian kabung, dan roti perkabungan pun jangan dimakan, itulah pesan Tuhan.
Ini memberi arti bahwa semua yang Israel cintai dan banggakan akan musnah. Baik bait suci Tuhan, bahkan anak-anak mereka lelaki dan perempuan yang mereka kasihi akan mati rebah oleh pedang. Dan seperti Yehezkiel, mereka juga tidak dapat meratapi anak-anak terkasih mereka itu dalam perkabungan, namun bisa mengeluh seorang akan yang lain. Demikianlah mereka akan menjalani penghakiman Tuhan itu, supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan itu sungguh adalah Allah yang telah mereka sakiti. Mereka menyakiti hati Tuhan Allah dengan berhala-berhala asing dan juga dengan perbuatan-perbuatan keji yang mendukakan hatinya. Padahal Allah dengan kasih-Nya ingin membersihkan dan kembali menguduskan mereka. Tetapi mereka tetap melakukan kekejian itu. Sampai akhirnya mereka tidak dapat ditahirkan lagi dan Allah pun melampiaskan amarahnya atas mereka. Berdasarkan Yehezkiel 24 ayat 13. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, seperti Israel, Allah juga sedang terus berusaha untuk mentahirkan kita dari sanga atau karat dosa. Oleh sebab itu, pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir, halaman 656 alinea ketiga dan halaman 657 alinea pertama menghimbau kita. Sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnyalah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada juru selamat, kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Ingat, setan sedang mencari di dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Dan melalui beberapa keinginan-keinginan berdosa yang dimanjakan, maka pencobaan-pencobaan setan akan menunjukkan kuasanya. Oleh sebab itu, belajarlah dari Kristus yang menyatakan dirinya dengan mengatakan, "Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Yohanes 14 ayat 30. Setan tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupkan dia memperoleh kemenangan. Sebab Yesus telah memelihara perintah-perintah Bapanya dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan setan menjadi keuntungannya. Inilah juga seharusnya menjadi teladan bagi kita, bagi mereka yang mau berdiri teguh pada masa kesesakan. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita melalui iman kepada darah pendamaian Kristus. Juru selamat kita yang mulia itu mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya, menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, kebodohan kita kepada hikmat-Nya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Pimpinan dan pemeliharaan Allah adalah sekolah di mana kita mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar, bukan jalan yang akan kita pilih yang nampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Sekarang tinggal kepada kita, mau bekerja sama dengan agen-agen yang digunakan Allah, yaitu malaikat-malaikat sorganya, dalam menyesuaikan tabiat kita dengan teladan ilahi atau tidak. Sebab tidak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini, yang dapat terhindar dari bahaya yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tuhan, ampuni aku yang sering memilih hidup melawan kasih-Mu. Walau telah ku nikmati wah pengorbanan-Mu yang telah selamatkan hidupku. Tunduk di bawah kaki salib-Mu,
Kini ku bawa pertobatanku. Ampunilah semua dosaku, kesombonganku melawan kasih-Mu, dan ku mohon akan kerahiman-Mu. Ya Tuhan, ampuni aku. Sering memilih hidup melawan kasih-Mu. Walau telah ku nikmati buah pengorbanan-Mu yang telah selamatkan hidupku. Tunduk di bawah kaki salib-Mu. Ya Tuhan, ampuni aku.